Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi. Sebentar, kami ingin kembali merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema langkah pertama. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Pada kesempatan ini, Tuhan berperkara lewat hidup Yonatan anak Saul, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang Tuhan kerjakan lewat Yonatan adalah satu pelajaran sederhana bagaimana Tuhan menolong umatnya. Kemenangan pihak Israel bahkan mengakibatkan kekacauan besar pada pihak Filistin, sehingga mereka saling baku hantam. 1 Samuel 14 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Pekerjaan mujizat yang Tuhan kerjakan lewat hidup Yonatan dimulai dengan sebuah kerelaan dan kemauan Yonatan untuk melangkah. Tuhan selalu bekerja lewat iman percaya kita yang mau dan berani mengambil langkah pertama untuk bertindak dalam iman. Masih ingatkah saudara bagaimana sungai Yordan terbelah? Yosua pasal 3 ayat 15 sampai ayat 16 mencatat demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Dimulai dari langkah kaki pertama para imam, mujizat pertama yang Yesus kerjakan adalah merubah air menjadi anggur. Yang terjadi pada waktu itu adalah karena ada orang-orang yang rela mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan perkatakan dengan mengambil langkah pertama. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 menyatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Pelajaran berharga pagi ini. Belajarlah untuk mengambil langkah iman, sebab itulah cara Tuhan bekerja. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk melangkah dengan iman melakukan firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.